itu Bisa berarti kamu jawabnya dengan hawa nafsumu, nggak bisa. Karena itu ya pengkhususan buat presiden. Karena dia presiden, kenapa bisa begitu? Karena dia memiliki kegiatan, kesibukan di luar dari kita, melebihi kita. Oke, pertanyaan saya cuman kesel apa enggak sih, gitu aja. Loh, kenapa kesel? Karena begini, kau harusnya paham, pemimpinmu itu jauh lebih sibuk darimu. Waktu dari pemimpinmu itu lebih berharga darimu. Waktumu hanya mengurus istri dan anak-anakmu. Sementara presiden ngurus istri anak-anakmu, ngurus kau dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Harusnya kau berbesar hati. Memang wajar. Karena apa, teman-teman Kristen itu memang nggak bisa diatur gitu loh. Ini aku nanya. Karena ketentuan sudah ditetapkan sama pemerintah pun dia kesal dia. Itu namanya longor. Ini aku nanya, aku kan aneh sopan-sopan ya, kok malah disenggol ya? Kalau yang kayak begini. Enggak, Noel, enggak. Begini loh, Dek. Kau kan datang tadi, Kak. Saya boleh bertanya ya, Kak? Karena saya di sini mau belajar. Betul. Makanya aku pengen tahu jawabannya gitu, Kak. Kan makanya dengarkan, Dek. Kalau ketika kita belajar, kita tidak bisa mengikuti hawa nafsu kita, namanya juga belajar. Kalau mengikuti hawa nafsu kamu, lebih bagus kamu belajar sendiri. Kamu cari guru yang sesuai dengan keinginanmu. Tapi boleh diskusi dong kalau nanya. Makanya tanya Kak Nora, aku tanya tadi, kamu nih mau bertanya atau diskusi? Kalau diskusi berarti kita nanti jawab. Kalau dia bertanya aja berarti ketika kita menjawab, dia mendengarkan, nggak boleh membantah. Makanya tadi aku bilang nanya plus diskusi, nggak boleh diskusi nggak? Ketika Bang Faruk membalikkan fakta gimana? Kau ya, diskusi itu begini loh. Misalnya saya bilang A, sebentar, dijawab bilang B. Karena saya diskusi lagi, saya bilang C. Sebentar gini, contoh kalau demikian kau bilang, Paulus mengatakan demikian, segala ketentuan dan hukum Taurat telah dibatalkan. Kenapa Galatia 3 nomor 13 itu menggunakan hukum Taurat? Ada tertulis dalam hukum Taurat, Ulangan 21. Itu kenapa? Berarti bukankah dia orang munafik, membatalkan tapi tidak menggunakan? Di sini saya mau belajar Islam, bukan Bapak yang belajar Kristen. Makanya begini loh. Coba saya punya suara yang tidak kedengaran atau telinga kalian yang tuli? Enggak, Noel tadi awal naik. Kalau juga pun kamu begini deh, kalau kamu membantah, ya, bantah dengan narasimu yang menggunakan Al-Quran juga atau hadis. Ternyata di dalam hadis tidak ada seperti ini. Jangan bantah dari keinginanmu. Satu contoh sebenarnya sudah dibuat sama Bang Faruk. Jadi ada kekhususan. Nah, terus ayat ini. Noel. Gimana, Kak? Bertanya aja. Itu yang cocok, yang tidak kecocokan dalam hatimu aja. Nah, kamulah yang tahu. Yang mana yang benar. Oke, saya terima. Kamu yang mana yang ini, nggak perlu kita membantah suatu keimanan orang itu, nggak boleh. Oke, saya terima. Oke, pertanyaan berikutnya boleh nggak, Kak? Aduh, kan belum selesai lagi. Udah saya terima loh jawabannya. Tadi katanya Nabi 11 karena punya hak khusus. Oke. Udah diterima. Lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya aku pengen tahu. Apa namanya? Aku paling jijik loh kalau bertanya tuh sambil ngomong sambil makan loh. Kan belum selesai dijelaskan. Karena kau bertanya, kenapa di Al-Quran 4 sementara Nabi Muhammad apa? Sudah di apa? Tujuan Al-Quran itu untuk apa? Dibatasi 4. Itu yang mau saya masukkan. Gitu loh, biar kau paham juga. Kau pikir Al-Quran itu hanya untuk Nabi. Al-Quran itu bukan hanya untuk Nabi, tapi untuk semua manusia. Karena sebelum datangnya Al-Quran, pembatasan soal poligami itu nggak ada. Bebas. Tengok Salomo 700 istrinya. Daud berapa? Lebih-lebih semua zaman dahulu tuh, sebelum baginda Rasulullah ada, sebelum Al-Quran diturunkan, pembatasan poligami itu nggak ada. Makanya diturunkan itu. Untuk apa? Untuk semua manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitu, makanya dibatasi cuma 4. Dikatakan, kawinilah 1, 2, 3, 4 perempuan. Jikalau kamu tidak bisa berlaku adil, lebih baik 1 saja. Lebih baik. Berarti poligami itu diwajibkan? Tidak. Dianjurkan? Tidak. Jadi poligami itu apa? Disarankan. Kalau memang ada apa? Ada kekurangan ataupun ada
sesuatu di dalam rumah tanggamu. Solusi. Gitu loh. Itu maksudnya Al-Quran itu. Ini pertanyaanmu yang terakhir ya. Nanti setelah ini aku bertanya satu hal samamu. Silakan. Dulu dia bertanya, kalau nggak diizinkan nggak usah diizinkan aja bang. Jangan kita orang yang mau bertanya selalu ingin bertanya terus. Selama saya melihat komal hanya yang bertanya terus dari muslim ini, heran saya. Ya kalau tanya aku bisa jawabnya sesuai pengetahuan aku aja ya, soalnya aku juga orang awam ya, bukan yang expert. Aku nggak belajar agama, aku benar-benar cuman awam aja gitu. Aku mau nanya, ini aku tanya apa ditanya sekarang? Silakan, kamu bertanya satu kali lagi. Nanti aku bertanya satu hal lagi samamu. Oke. Yang aku baca, apakah betul setiap malam tuh ada setan bermalam di hidung orang Islam gitu? Tidak ada narasi dalam hadis itu, tidak ada dikatakan orang Islam atau Muslim, ya, tapi seluruh manusia. Karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Tapi pengarahan, perkataan Muslim atau Islam itu hanya framingan dari orang-orang pembenci Islam. Kepalaku taruhannya. Kalau kau bisa tunjukkan di hadis itu Muslim atau Islam, kuputuskan kepalaku hari ini juga. Itulah tegasnya. Tapi itu bersifat umum untuk seluruh manusia, himbauan dari Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW, ya, berdasarkan surah Al-Anbiya 107, dia diutus untuk semesta alam. Untuk semesta alam dia diutus. Jadi ketika dia menyampaikan, menyerukan sesuatu, itu seruannya itu bersifat umum. Nah, yang menerima seruannya itu, yang melaksanakan seruannya itu disebut Islam, Muslim. Dan orang-orang yang menolak seruannya itu disebut kafir. Begitu ya. Jadi nggak benar ya itu ya. Bang Faruk. Itu Faruk. Pertanyaan ini ada titipan dari Bang Zuma untuk dia. Apa itu? Sebentar ya. Ulangan. Sebentar saya cari dulu nih datanya. Dia bilang buka di sini. Sebentar. Saya buka lagi. Karena dia voice note. Bang Zuma punya. Sebentar ya. Oke, di dalam ulangan ini ya. Oke, kan tadi kan kamu bertanya, apakah di dalam Islam memperbolehkan memukul istri, sementara di dalam Bible kamu itu dikatakan menganjurkan untuk membunuh. Mau saya baca ya? Sebentar. Saya baca nih. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat. Nah, kenapa di sini dianjurkan untuk membunuh saudaramu sendiri? Ini jawaban dari orang awam ya Kak. Aku nggak belajar agama sekali lagi ya. Jadi kalau salah mohon maaf. Ini sepengetahuan aku ya. Ya.
Ini kan dari Ulangan. Kalau aku jawabannya simple. Orang Kristen itu hidupnya di hukum kasih, yaitu di Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Jadi Lama ulangan ini nggak dipakai lagi. enggak. Jadi Perjanjian Lama itu, Perjanjian Lama Kamu itu. ditanya, kalian ditanya macam mengelak, macam malu sama agamamu sendiri. Oh, nah, tunggu dulu. Secara tidak langsung, Ujung-ujungnya kalian lari udah ke mengaku perjanjian baru ajaran akan kasih. malu sama Ya agama lanjut, sendiri. aku dengarkan dulu nih guru saya Iya, lagi dengar ngomong. dulu. Dengar, ya lanjut. Kalau dia Iya. bertanya, jawab. Itu udah dijawab loh Kak. Jadi yang setahu aku memang kita hidup di Perjanjian Baru. Makanya kayak misalnya Perjanjian Lama itu sudah tidak valid lagi. Kayak misalnya makanya kayak persepuluhan Lagi itu Noel ya, nggak berlaku lagi ya. nggak berlaku. Terus Jadi di kenapa Perjanjian Lama sampai itu nggak berlaku. Noel, kalau nggak berlaku lagi, kenapa Biar dulu, hukum Sal. itu dipakai? Biar dulu Sal. Ya setahu aku itu jawabannya. Oke, fix ya nggak berlaku lagi ya. Ya setahu aku kita hidup di Perjanjian Oke, Baru. oke, berarti teman-teman Kristen boleh ngawini mama kandungnya ya. Di Perjanjian Baru nggak boleh Kak, nggak boleh. Di Oke, Perjanjian Baru mana? nggak boleh. Mana dalam perjanjian baru larangan ngawini mama kandung bagi Kristen mana? Jadi kalau secara eksplisit itu tidak ada, cuman di Ya udah berarti boleh. nggak boleh. Tapi kan mana nggak ditulis larangannya? secara eksplisit juga. Jadi begini, kalau Larangannya di mana? Perjanjian Baru, tuh ada tulisan waktu menikah itu ada anak laki-laki akan tinggal bersama dengan satu laki-laki dan satu perempuan. Begitu. Jadi tidak eksplisit. Ya udah saya tanyakan ini, satu laki-lakinya kamu, satu perempuannya mamamu yang udah jadi janda. Bukan Kak. Jadi kalau di Perjanjian Baru itu yang diatur tuh bukan rule per rule, case per case. Jadi dalam Perjanjian Baru itu yang diatur secara adab dan moral. Jadi untuk Saya zaman tanyakan. untuk zaman sekarang apakah boleh secara Sekarang gini, moral dan adab? Dong, saya kamu dengerin dulu dong Kak. Tadi bukan. katanya Kakak nggak mau Dengar diskusi. dulu. Kakak sekarang kalau misalnya Kakak sekarang Dengar katanya dulu. kalau tadi Sekarang saya kalau tanya. jawabannya Kakak nggak Sekarang sesuai saya dengan tanya. jawaban Bukan pendapat saya, sesuai, katanya itu boleh tidak diskusi, sesuai. nggak boleh diskusi. Jawaban kamu Ayo, cuma modal comot doang, nggak ada data. Kamu Kakak nggak pakai katanya data. katanya nggak mau diskusi. Saya minta nanya datanya. doang. Saya menjawab kamu dengan data. Saya minta datamu. Di mana dalam perjanjian baru? Kalau nanya data nanya ke pendeta. Kalau data nanya ke pendeta, saya kan orang awam. Jadi saya jawab sesuai Nah, yang saya berarti tahu. berdasarkan jawaban awammu boleh. Ya menurut selesai. saya nggak boleh. Menurut saya nggak boleh. Boleh berdasarkan ya rasa malumu, tapi jika berdasarkan kitabmu perjanjian baru boleh, karena tidak ada data dalam perjanjian barumu kan. Ya silahkan. Kalau menurut saya sih Udah, nggak berarti boleh. Jadi apa jawabannya? Gini. Kalau saya Sebentar dulu Jonis. Jawabannya apa itu Faruk? Boleh. Oh boleh. Jadi yang di dalam ini satu lagi nanti di dalam ulangan tadi itu berarti kalian boleh membunuh ya. Boleh kan? Kalau di kitab ulangan tadi nggak boleh, karena dia sama dia kitab perjanjian lama nggak berlaku. Mungkin setelah turun dari Komal ini kitab perjanjian lama dia dibakarnya. Oke. Ini Iya, yang biar nggak berat-berat bawanya kan. Ini pertanyaan lagi dari Iya sebentar. sebentar dari Bang Zuma soal konsep poligami. Ya. Konsep poligami ya, kalian menentang yang namanya poligami. Tetapi kalian lupa bahwa tulisan dari Paulus melegalkan yang namanya sejenis. Pantas LG tungkik di luar sana merajalela. Galatia 3:26 seterusnya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Theos karena iman di dalam Yesus Kristus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Jadi kalian ini tidak pun suka poligami, ternyata kawin sesama boleh. Enggak Kak, itu nggak boleh. Jadi harus kalau yang ini jawaban awam lagi ya. Galatia 3 ini mantap lah. Iya, ini saya jawab boleh nggak? Saya jawab boleh. Lagi kalian semua tetap satu. Jadi Betul. tidak ada dibilang kalian tidak boleh kawin sesama, perempuan dengan perempuan tidak boleh karena tidak ada.
di sini diperbolehkan. Yang Iya. pasti kalian satu di dalam Yesus Kristus. Iya, saya boleh jawab. Ah, Ini bantah jadi, pakai data. Bantah pakai data. aduh kalau data tanya pendeta kak, saya nggak tahu, saya bukan pendeta. Ini jawaban saya aja. Jadi, Boleh gak? kau datang ke sini pakai apa, Dek? Gue tujuan Oke. kembalinya apa sebenarnya? Rasa ingin tahu. Gak ada aku lihat. Apa Muslim ini nggak pernah mampu menjawab pertanyaan Kristen? Tunggu dulu ya. Tujuannya Karena apa Bang Zuma sebenarnya? menyaksikan, Bang, udah ketampol, Bang. Jadi soal pemukulan istri, lebih bagus kita memukul istri karena Ini saya belum nasihatnya jawab bukan loh. dengan Saya belum pemukulan jawab. yang berbekas, sementara kalian dianjurkan untuk membunuh. Bahkan sanak saudara semua. Iya. Nah ini. Nah, kalian menentang poligami sementara perkawinan sesama jenis LG tungkik, lesbi tungkik itu diizinkan, diperbolehkan. Gimana itu, Noel? Oke, saya jawab boleh. Ini sesuai jawaban awam aja ya kak. Oke. Jadi yang kalau konteks tadi itu yang saya tahu itu adalah untuk menyatakan bahwa kita semua ini sama di hadapan Tuhan gitu. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Tapi memang di perjanjian baru itu ada tertulis juga Tuhan itu membenci pemburit. Pemburit itu adalah orang-orang yang melakukan seks anal, yaitu notabene homoseksual. Seperti itu. Lisbi itu nggak dari burit. Apa? Lisbi nggak dari burit. Itu adalah kiasan untuk homoseksual. Homoseksual tuh bukan cuma sama cowok doang, Kak. Kakak tahu homoseksual nggak? lesbi Homo itu itu artinya, gimana? homo itu Lesbi artinya gimana? apa? Saya tanya homo artinya apa? Lesbi gimana? Homo artinya apa? Jawab dulu. Lesbi dulu. Gimana lesbin? Dengan Lesbin saya nggak gimana? tahu, saya bukan lesbi. Tanya teman kakak yang lesbi. Nah, Lesbin gimana? Lesbin? nah kalau homo itu konteksnya adalah homo itu artinya sama. Homo itu Tahu. sama. Jadi lesbin itu gimana? Emang dari burit lesbin? Saya nggak tahu, saya nggak pernah tahu. Gimana ya kau belajar homo itu sama? Homo itu artinya manusia atau laki-laki. Berarti Saya nggak tahu, saya nggak tahu kalau- dengar. Iya bukan kalau sama. lesbi. Ngaco kau. Enggak. Homo itu bukan sama. Homo itu artinya manusia atau laki-laki. Nih, Berarti enggak kalau nih ya. homoseksual, Kalau misalnya ada seks orang- yang terjadi ada- antara sesama laki-laki, Oke, bukan ada sama. ada orang luar negeri bilang kalau di luar negeri bilang gay itu nggak cuma laki-laki dengan laki-laki, gay itu bisa juga dengan perempuan begitu. Jadi Ngaco kau. Gay itu untuk laki-laki yang punya penyakit homoseksual. salah. Gimana ya kau nih? Saya pernah tinggal di luar Mana ini orang negeri. ini? Pernah tinggal, coba lihat mukamu, gembel aja kok banyak gaya kok tinggal. Iya, ya udah. Mana kau tinggal di timur-timur? Iya, katanya agama damai. Katanya agama damai, kok ngatain orang goblok sih? Saya cuma nanya loh. Ya, kalau memang goblok masa aku bilang pintar, berarti aku nggak fair dong. Aduh. Saya nanya santai-santai deh, tadi nggak ada nyenggol loh. Masa saya dikatain goblok? Di mana kau di luar negeri? Di mana kau di luar negeri? Ya Sejak udah nggak usah kapan yang tahu lah. dikatakan Nanti gay saya itu untuk nanti kasih tahu juga perempuan? pasti. Ngaco kau. Saya kasih tahu juga pasti dikata-katain kan. Nggak apa-apa, nggak usah. Ya, Loh, kamu memang bisa bantah nggak Galatia tadi, Dek? Itu tadi udah Kak, tadi aku bilang. Jadi itu adalah pernyataan untuk menunjukkan bahwa di hadapan Tuhan. Di mana yang favorit itu? Di mana? Aku nggak tahu ayat persisnya, Kakak bisa cari aja atau nggak tanya Bang Zuma yang lebih ngerti Alkitab. Saya nggak tahu soalnya. Tanya Bang inilah Zuma ya yang Kak lebih. Nora. Kak Nora inilah Nah. kalau kita kebanyakan ternak dungu itu kayak begini nih jadinya. Iya. Sesama wanita itu nggak disebut gay. Gay itu istilah untuk laki-laki. Oke. Kalau perempuan disebutnya lesbi atau lesbian. Jadi kamu menentang Gay, itu ya? gimana kau? Katanya Yesus ya? Gimana Kak? Nah, ini. Sebentar ya. Aduh, sebentar. Nah, Soal 1 Korintus 10, 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu diperbolehkan. Iya. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Iya. Benar, Betul. tetapi bukan segala sesuatu membangun. Iya. Jadi segala sesuatu diperbolehkan. Iya. Tapi ada lanjutannya nggak Kak? Ah, Lanjutannya apa itu tadi? Coba dibaca Kak, lanjutannya. Lanjutannya dibaca Kak. loh, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan Nah. segala sesuatu berguna. Nah, itu dia. Nah, sekarang segala sesuatu diperbolehkan. Ya, Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. betul.
itu Ah. pertanyaannya apa jadi? Kan segala sesuatu. Iya, ada lanjutannya nggak? Lo kan sudah dibaca. Kalau kan begini, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Kalau tidak berguna bagimu tidak masalah. Tetapi kalau berguna bagimu, kayak homsek karena dia udah ada kelainan, ya boleh, diperbolehkan. Tapi kalau Gimana orang sih, Kristen lo? itu kita diajarkan untuk hidup bukan untuk diri kita sendiri, Kak. Jadi 1 Korintus ini bukan Kristen. Itu Kristen di Alkitab. Ya tapi kan udah, ada segala belakangnya. sesuatu diperbolehkan. Tetapi kalau bagi kau tidak berguna ya nggak masalah. Terus bagaimana kalau yang bagi mereka yang berguna, yang seperti ada penyakit pedofilia, ya kan berarti boleh. Boleh, tapi Iya apakah kan? itu nih ya kalau Oh, boleh, Kristen itu diajarkan untuk tidak hidup untuk kepentingan sendiri gitu. Oke, ini lagi ya. Masya Allah ya, guru kita ini ngasih data semua ya. Sebentar nih ya. Nah, kau bilang kan kau mengikuti aturan Tuhan. Mm. Nah, Galatia 5 nomor 1, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Makanya, dikatakan sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Berarti apa? Berarti aturan Tuhan tidak perlu lagi kau ikuti. Karena sudah dimerdekakan. Itu konteksnya dimerdekakan dari dosa, Kak, bukan dari free will. Dari kuk perhambaan, bukan dari Iya. dosa. Iya, kok berhambaan. Nah, jadi sekarang kau kenapa mengikuti aturan Tuhan katamu? Ambillah satu ambil. Konsepnya gini ya, Kak. Konsepnya gini. Kak. Konsepnya gimana? Bantu saya pakai data, Dek. Saya dari tadi pakai data. Aduh, Kak, saya bukan pendeta. Aduh. Ya, terus kau membantahnya pakai apa? Pakai Kau nggak pakai data, akal Dek. sehat saya aja. Hah? Pakai akal sehat aku aja sebagai manusia. Kau sehat bagaimana, Dek? Ya karena gini, Kak, aku tuh nggak ngerti, nggak belajar agama, aku juga baru download TikTok, aku nggak jadi kalau misalnya nanya ke orang yang dengan jawaban data, Kakak salah orang. Kan dari tadi awal aku udah bilang aku jawabnya sesuai dengan yang aku tahu aja, akal sehat aku. Asumsi jadinya. Iya, asumsi memang karena saya nggak belajar agama, bukan. Coba Bang buka Bang Galatia 5 nomor 18 Bang. Galatia 5 nomor 18. Aduh, males, bacain aja, Bang. Baca dulu yang orang yang dipimpin oleh roh hukum Taurat tidak berguna baginya. Terus ngapain lagi tuh? Memang udah dibilangnya tadi Sal. Hukum Taurat memang nggak berlaku bagi dia ya. Karena bagi dia perjanjian lama kan termuat di hukum Taurat. Dia nggak berlaku bagi dia hukum Taurat. Bahkan nanti setelah turun dari Komal ini perjanjian lama dibakarnya itu. Baca ya, 1 Yohanes 2 ya. 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi kalau kalian berbuat dosa pun juga tidak masalah. Sekarang berbuat dosa, tapi kalau kalian berbuat dosa tidak masalah karena sudah ada Yesus, betul? Betul, pasti diampuni begitu. Berarti pengampunan masih berlaku? Iya dong, Kak. Setiap orang Jadi apa gunanya penebusan? yang ditebus itu upah dosa adalah maut. Maut adalah mati kekal, Kak. Gitu. Jadi Nah, jadi setelah Yesus disalibkan, apakah kematian tidak berlaku lagi? kematian berlaku, tapi ada kehidupan setelah kematian. Aduh, Bang Juma maaf ya, saya memang keceplosan kali muncung gini ya. Jadi kalau masih berlaku lagi, ya apa gunanya penembusan dosa? Yang ditebus itu upah dosa adalah maut. Maut adalah mati Upah dosa kekal. adalah maut. Nah, manusia ketika berbuat dosa mengalami kematian, betul? Betul, tapi karena Nah, kita jadi sudah yang ditebus karena sudah sebentar. ditebus, Beda berarti apa ada poin? Yang kehidupan ditebus lagi setelah Yesus, kematian. yang ditebus Yesus itu adalah kematiannya itu kan. Jadi setiap orang kalau yang berbuat dosa tidak akan mati lagi karena sudah ditebus, betul? Tidak akan mati kekal. Maut adalah mati kekal, Kak, bukan matinya. Loh, mati kekal, ya namanya mati ya mati. Enggak, gini loh, Kak. Semua dari kita pasti ingin Nggak mencari ada orang agama. nggak begini sekarang deh. Kau tengok sekarang ini ada nggak orang yang nggak mati kekal?
Nah, kalau kita percaya kita nggak mati kekal, kita akan bangkit lagi nanti secara dengan wujud yang berbeda dengan roh gitu Di ya. mana kalian akan dibangkitkan? Coba dulu toh, gini toh, itu uji dulu, suruh mati dulu Simuelnya. Nanti kita tunggu bangkit gak dia. Jangan omong-omong aja, mati dulu Manuel, mati dulu, kau mati dulu kau. Kami tunggu ini bangkitnya kau cepat. Ngomong baru. Lucu sih Bang Faruk ini ya. Halo, iya dia bantah loh. Tapi dia bantah gak pakai data. Terus ini ya, sebentar. Kak, 3 menit lagi aku mau balik kantor ya. Makasih. Ya kan 3 menit lagi sebentar ya. Apa nih yang dibilang hombreng? Roma 520. Bang Zuma bilang hombreng nih, hombrengnya apa sih? Homreng itu homo, Oh, homoseksual. Roma 5. Oke. Dia bilang hombreng. Maunya bilang aja kayak. Itu istilah homreng itu. Nih dek ya. Ini Kita Kak. baca 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Hombreng, homo brengsek. Oh iya bang, sorry bang. Aku nggak tahu bang. Roma 5 nomor 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Itu Roma apa Galatia nih? Oh Galatia 5. Oh Roma 5 nomor 20. Nah ini katanya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Gila ya. Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Gila ya. Semakin banyak dosa, semakin banyak kasih karunia. Iya betul. Iya betul. Makanya orang itu lomba-lomba bikin dosa. Kita tengoklah kan Matius 21:31 aja kan dikatakan pesundal dulu masuk surga. Mana ada dikatakan pendeta duluan masuk surga, sintua dulu masuk surga, enggak. Pesundal dulu masuk surga. Makanya lomba-lomba melakukan maksiat orang ini supaya lebih duluan masuk surga. Bener ya? Ngeri ya? Jadi perbanyaklah buat dosa ya. Bukan Kak, jadi kita diampuni bukan untuk kita bisa berbuat dosa, tapi kita tidak berbuat dosa karena kita bersyukur karena dosa yang sudah diampuni begitu. Tapi betul itu tadi ya, statementnya adalah semakin banyak dosa semakin banyak juga kasih karunia. Betul aja kayak misalnya kakak lagi bersihin toiletnya kotor banget nih toilet kakak, kan butuh pembersih lebih banyak. Itu konsepnya. Konsep saya enak aja konsep. Semakin banyak. Oh jadi hukum Taurat itu dibuat biar semakin banyak orang berbuat dosa. Bukan. Tapi kan ada tertulis begitu di dalam Roma. Gimana sih? Nih Roma ya. Nih. Ntar Kak, aku mau balik kantor Kak. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa dunia. Oh bukan. Oh ya ini Roma. Galatia, iya Roma. Kok kemana dek? Sebentar dulu kita baca firman Tuhan kamu. Ini mau balik kantor Kak, mau cari uang. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Semakin banyak kau berbuat dosa, dek, kasih karunia akan semakin banyak melimpahi kau. Betul. Ih, enak ya? Buat dosa lah kau, dek. Bukan, jadi kita tidak berbuat dosa karena kita bersyukur sudah diampuni. Tapi memang kalau Gimana sih tadi semakin katanya banyak dosa kan diampuni, semakin itu. Kak, aku mau balik kantor ya.
mau topik ini. Makasih banyak ya belajar, semuanya. Dek, ya. Bible-nya belajar deh ya. Ya, makasih Perbanyak semuanya. berbuat dosa deh. Banyak-banyak kau berjene, banyak-banyak kau mencibul ya dek ya. Ya, Banyak. makasih ya. Pokoknya kalian bisa lihat semuanya. Aku tidak nyenggol satupun dari tadi. Yang nyenggol siapa? Makasih semuanya waktunya. Iya, bro. God bless dulu, you. bro, dengar dulu. God bless you semuanya. Nyenggol siapa?